Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurwahyuni Ningtyas dari sesi 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kompetensi dasar pada mata pelajaran konstruksi utilitas gedung. Saya akan membahas tentang pengertian SMK, pengertian KUG, kompetensi dasar KUG, strategi atau model yang cocok untuk kompetensi dasar tersebut, dan yang terakhir kesimpulan. Pengertian SMK. Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan-kebiasaan kerja, dan apresiasi yang diperlukan oleh pekerja dalam memasuki pekerjaan, dan membuat kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan penuh makna dan produktif. Selanjutnya, pengertian KUG atau yang biasa disebut dengan konstruksi utilitas gedung merupakan suatu mata pelajaran pada SMK jurusan DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan yang mempelajari tentang kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan. Dalam desain bangunan, harus selalu memperhatikan dan menyertakan fasilitas utilitas yang dikoordinasikan dengan desain yang lain, seperti desain struktur, desain arsitektur, desain interior, dan lain sebagainya. Sistem utilitas pada bangunan gedung terdiri atas sistem plumbing dan sanitasi, pencegahan kebakaran, pengudaraan atau penghawaan, penerangan atau pencahayaan, dan lain sebagainya. Pada mata pelajaran ini merupakan pelajaran teori dan praktik yang dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan peserta didik dalam memahami suatu konstruksi bangunan dan dapat menambah pengalaman peserta didik pada saat mereka mempraktikkan secara langsung menggunakan software AutoCAD. Berikut ini ada gambar mengenai konstruksi utilitas gedung. Ada sanitasi, ada pencegahan kebakaran, pengudaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kompetensi dasar pada konstruksi utilitas gedung. Saya mengambil salah satu kompetensi dasar dari mata pelajaran konstruksi utilitas gedung, yaitu membuat struktur rangka atap. Pada kompetensi dasar ini, peserta didik diminta dapat menggambarkan struktur rangka atap dengan detail dari balok hingga hubungan dengan menggunakan software AutoCAD. Menurut Anggraini tahun 2016 menjelaskan bahwa CAD atau Computer Aided Design merupakan suatu program komputer desain grafis yang terdapat pendukung untuk membuat gambar teknik dengan lengkap dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sedangkan menurut Tamrin tahun 2006, atap adalah bagian penting dalam suatu konstruksi bangunan. Atap berfungsi sebagai penutup suatu bangunan untuk melindungi benda yang jatuh dari atas. Pada SMK Negeri 3 Boyolangu Tulung Agung yang memiliki jurusan DPIB dan menerapkan kompetensi dasar mengenai struktur rangka atap, didapatkan informasi yang berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu guru di sana bahwa dalam mata pelajaran konstruksi utilitas gedung, pada materi struktur rangka atap, siswa masih mengalami kendala dan kesulitan dalam pelajaran tersebut. Kendala dan kesulitan tersebut adalah siswa mengalami kesulitan dalam merencanakan bentuk atap, terlebih lagi jika bentuk dari rumah tersebut yang rumit, serta perletakan-perletakan pada bagian dari struktur rangka atap, dan kurangnya media pembelajaran dalam penyampaian materi mengenai struktur rangka atap. Dari hasil penelitian, perhitungan kelayakan media pembelajaran CAD 3D Modeling, struktur rangka atap didapat nilai sebesar 83%. Media pembelajaran tersebut dapat dikatakan sangat layak karena mendapat nilai persentase sebesar lebih dari 81% dari 100%.
Berikut ini ada contoh gambar struktur rangka atap yang terdapat kuda-kuda, gording, kaso, reng, dan lain sebagainya. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang cocok. Menurut saya, strategi pembelajaran yang cocok dengan kompetensi dasar tersebut adalah kontekstual, yang biasa disebut dengan CTL. Contextual Teaching and Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Mengapa saya memilih strategi pembelajaran ini? Karena menurut saya, dengan menerapkan strategi pembelajaran ini, peserta didik dapat terlibat dalam menemukan materi pelajaran dengan sendiri yang mereka belum ketahuinya. Dan proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung dalam praktik, serta peserta didik dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata nantinya di dunia kerja. Selanjutnya ada model pembelajaran yang cocok. Sedangkan menurut saya, model pembelajaran yang cocok untuk kompetensi dasar tersebut adalah model Azure. Smaldino, James D., dan kawan-kawan tahun 2005 mengemukakan model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Model ini lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual, dan pembelajaran ini lebih sederhana dibandingkan dengan model lain. Mengapa saya memilih model ini? Karena dengan menerapkan model pembelajaran ini dapat mengukur pemahaman peserta didik terhadap pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang telah mereka pelajari. Pada model ini dapat melatih pengetahuan dan keterampilan peserta didik agar lebih memahami materi yang telah diberikan oleh guru sehingga tidak mengalami kesulitan jika sering dipraktikkan secara langsung dan konsisten. Setelah mengetahui pemahaman peserta didik, mereka juga perlu memperoleh umpan balik atau feedback yang dapat membuat mereka termotivasi agar dapat mengerjakan tugas selanjutnya dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Strategi yang dapat digunakan pada kompetensi dasar tersebut adalah strategi pembelajaran kontekstual atau yang biasa disebut dengan CTL, Contextual Teaching and Learning. Sedangkan model pembelajaran yang cocok untuk kompetensi dasar tersebut adalah model Azure. Karena dengan menerapkan strategi dan model pembelajaran tersebut dapat mengukur pemahaman peserta didik terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari. Dan dengan menggunakan AutoCAD 3D modeling, struktur rangka atap ini dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran karena media tersebut sudah valid atau layak digunakan untuk menyalurkan pesan kepada peserta didik mengenai struktur rangka atap, seperti yang disampaikan oleh Sadiman di KK tahun 2010. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.